Jadi kita masih membahas tentang classes and objects ya, masih sama loh ini semua sampai hampir sampai akhir semester kita membahas perintilan atau beberapa hal, beberapa mindset, beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam object oriented programming. Jadi masih sama ya. Semoga nggak pada lupa apa itu kelas, apa itu constructor, dan semua itu karena ini akan terus-terusan ada sampai akhir. Oke, jadi sekarang kita akan belajar satu hal tentang susunan kelas ya di dalam dunia program kita, di universe program yang kita buat. Kita dapat mendefinisikan relasi antara kelas-kelas yang sifatnya bersifat inheritance. Nah, inheritance mungkin Anda udah sadar ya dari gambar yang saya pilih sebagai title slide. Ini ada tanaman yang besar, ada tanaman yang kecil. Nah, ini kita bisa lihat yang kecil ini adalah turunannya yang besar ya. Dia merupakan keturunannya yang tanaman lebih besar, dan demikian pula yang akan kita pelajari di materi inheritance ini. Kita akan ada kelas-kelas yang merupakan turunan dari kelas yang lebih besar. Dan kita akan lihat sifat-sifat apakah yang terjadi antara kelas-kelas ini kalau kita punya relasi yang seperti itu. Oke, jadi kita kan sudah tahu ya konsep objek di dalam Java. Kita udah tahu bahwa semua objek yang ada di dunia ini, apapun itu, bisa saja kita modelkan di dalam dunia Java kita, dalam dunia program Java kita, dalam bentuk kelas. Jadi kalau sekarang saya punya objek, di sini saya ada lingkaran dan segi 4, persegi panjang ya ini ya. Saya boleh dong di dalam program Java saya mendefinisikan kelas-kelas yang sesuai dengan masing-masing objek ini. Ingat, ketika kita mau mendefinisikan kelas, kita akan mendefinisikan objek berdasarkan dua hal. Apa yang dia punyai dan apa yang dapat dia lakukan. Jadi propertinya, apa sifat-sifat yang dia punya dan apa yang dapat dia lakukan. Jadi antara dua objek ini yang pertama akan kita coba definisikan adalah dia punya ciri-ciri apa sih? Nah, setelah kita lihat di dalam model yang saya buat ini, untuk si lingkaran saya punya beberapa sifat seperti ini, dan yang persegi panjang saya punya beberapa sifat di sini. Yang warna itu warna apa, field itu diisi atau tidak, diameter dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah saya lihat nih, ada yang sama antara keduanya, ada yang in common antara keduanya. Nah, Java akan memberikan kita mekanisme gimana caranya supaya saya dapat mendefinisikan dua kelas ini nih yang paling baik secara desain agar program saya tidak redundant dan sangat modular. Ingat ya waktu kita belajar Java, salah satu keuntungannya adalah OOP itu bisa modular, artinya sesuatu yang saya sudah punya bisa saya pakai berulang-ulang lagi. Jadi kalau kita lihat dua objek ini, saya pikir sebetulnya ini sejenis ya, ini semua bentuk ya. Semuanya adalah bentuk nih. Kalau di suatu hari nanti di program saya butuh bikin segitiga gimana? Kalau suatu hari nanti saya perlu bikin saya perlu bikin ukuran poligon gitu gimana? Semua ini sifatnya sama, dia semua adalah suatu bentuk. Jadi saya dapat meningkatkan modularity dan juga mengurangi redundancy dengan konsep inheritance yang akan kita pelajari hari ini. Nah, berhubung saya sadar nih ketika saya ngedesain nih tadi objek-objek yang tadi saya punya, saya sadar, nah ini semua kan bentuk ya, semua bentuk geometris. Jadi saya dapat mendefinisikan satu kelas umum yang berlaku untuk semua objek saya tadi. Nah, di sini saya punya simple geometric object, code lengkapnya bisa dilihat di tautan itu ya, di mana saya mendefinisikan benda-benda yang sifatnya bentuk geometris yang memiliki beberapa ciri-ciri. Ingat ya, setiap kelas itu harus didefinisikan berdasarkan ciri-cirinya, propertinya, dan juga dengan apa yang dapat dia lakukan. Nah, di sini geometric object saya punya warna
saya punya field diisi atau tidak, dan juga saya punya date created. Nah, dengan demikian saya bisa definisikan ini kelas saya ya di sebelah kanan ini kelas simple geometric object saya, dan ini adalah data field yang saya punyai di objek simple geometric object. Nah, tadi kita ingat di lingkaran dan persegi panjang kita, saya juga punya nih, ketiga hal ini juga dapat saya manfaatkan. Jadi, saya juga dapat mendefinisikan dua kelas. Seperti ini, lingkaran dan juga rectangle, di mana saya hanya mendefinisikan data field tambahan yang dia punya. Ingat ya tadi di circle ada 3 nih ya, color, field, dan diameter. Nah, si persegi panjang, color, field, length, dan height. Nah, kalau gitu yang yang color dan field itu yang in common saya taruh di simple geometric object aja. Lalu ketika saya ingin mendefinisikan kelas subkelasnya yang lebih spesifik, circle dan rectangle, saya cukup mendefinisikan yang unik dari dia saja. Nah, di sini cuma ada radius, karena kalau di rectangle nggak ada ya radius ya. Dan demikian halnya sebaliknya, di circle tidak ada width dan height. Nah, tetapi kalau di sini saya kan baru punya radius dan double saja ya. Saya baru punya double radius saja. Sedangkan saya butuhkan simple geometric object-nya. Saya butuh ini nih, saya butuh mengimport, saya perlu menggunakan si simple geometric object ini. Jadi saya dapat mendefinisikan public class circle from simple geometric object, circle saya, extends simple geometric object. Demikian pula dengan rectangle-nya. Saya bisa bilang dia extend simple geometric object. Keyword extends ini adalah keyword yang akan menandai bahwa kelas yang sedang kita pakai adalah inheritance dari suatu kelas lain. Dengan kata lain, susunannya sebetulnya UML diagram yang tadi kita lihat itu sebenarnya susunannya seperti ini. Di mana ini saya punya circle yang merupakan ekstensi dari simple geometric object dan juga rectangle yang merupakan extends dari simple geometric object. Kata extend yang kita pakai artinya circle ini merupakan child atau subclass dari simple geometric object. Propertinya dia warisi. Methodnya dia warisi. Artinya semua data field yang ada di simple geometric object ini akan ada juga di circle dan akan ada juga di rectangle. Semua method yang ada di simple geometric object juga akan diturunkan atau diwarisi kepada circle dan rectangle. Yang perlu kita ingat adalah konstruktornya tidak diwarisi. Jadi sampai saat ini kita udah kelihatan ya, saya punya satu kelas di atas superclass yang merupakan benda lebih general, yang memiliki sifat-sifat yang general dan berlaku untuk anak-anaknya. Dan di bawahnya saya dapat mendefinisikan subclass yang lebih spesifik dari objek tersebut, dan yang perlu saya tambahi hanya ciri-ciri atau properti yang unik saja. Yang sama-sama nggak perlu saya tambahi di kelas circle karena sudah saya warisi dari simple geometric object. Karena ketika saya deklarasi, saya bilang extends simple geometric object. Nah, sampai saat ini kita pause dulu sampai ke methods dan properti diwarisi. Kita akan bahas lebih detail tentang constructor. Nah, constructor itu seperti apa sih? Kenapa sih eksplisit banget dia harus didefinisikan, dia tidak diwarisi? Sebelum saya lanjut ke constructor, saya akan pause dulu. Apakah ada pertanyaan? Konstruktornya adalah sesuatu yang khusus. Konstruktor milik superkelas tidak otomatis diberikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau properti dan method itu otomatis ya dikasih nih ke semuanya, ke anak-anaknya. Ini kayak misalnya saya punya anak-anak dan saya misalnya punya misalnya saya punya uang tabungan dan saya punya mobil gitu ya. Secara otomatis saya akan berikan kepada anak saya. Itu properti dan method. Tetapi konstruktor itu tanah yang saya punya nih, misalnya saya nggak langsung mau ngasih kepada anak saya.
gitu. Bu, Nah, saya konstruktor boleh itu, nanya nggak, Bu? oh, Sebelumnya. boleh. Ini saya Silahkan. bermasalah. Itu tadi kan itu gimana? Kalau private di inherit atau tidak. Nah, kalau private nanti kita akan lihat dikit ya nanti ya di overriding ya. Belum sampai ya. Pause dulu boleh ya nanti ya. Oke, Bu. Nanti ingatkan saya lagi kalau kita sudah sampai ke bagian overriding methods, kita akan bahas lebih detail tentang private methods-nya ya. Oke, Bu. Oke, kalau gitu kita akan bahas dulu tentang konstruktornya ya. Tunggu, saya nge-pause recording, udah saya resume lagi belum? Udah, oke. Oke, di konstruktor. Nah, tadi spesifik banget ya udah disebutin. Dia tidak akan diberikan langsung. Nah, untuk saya panggil, misalkan kalau saya lagi ada di class circle, saya misalnya mau manggil konstruktor punyanya Simple Geometric Object, saya perlu menggunakan keyword khusus, yaitu keyword super. Nah, keyword super ini adalah memanggil superclass-nya, dan perlu diingat bahwa keyword super ini adalah yang harus pertama kali dipanggil ketika saya membuat konstruktor di subclass. Dan yang poin terakhir akan saya bahas lebih lanjut, ketika keyword super tidak eksplisit saya tulis nih dalam code, tidak eksplisit saya tulis super gitu ya, secara implisit si no-arg konstruktornya itu akan dipanggil secara otomatis. Nah, maksudnya apa sih ini bakal dipanggil secara otomatis? Kita akan lihat di contoh berikut ini. Tadi saya bilang, konstruktor milik superclass selalu dipanggil secara implisit ya. Secara implisit maupun eksplisit. Jadi kalau ada konstruktor, dia pasti memanggil konstruktor dari punyanya si superclass. Jadi misalkan saya punya kelas A nih di sini nih. Kelihatan ya, kelas konstruktor A saya ini public A kosong ya. Ini adalah no-arg constructor yang sudah pernah kita pelajari di classes and object. Nah, secara implisit sebetulnya compiler akan menambahkan super ke sini. Jadi kalau misalkan saya tidak mendefinisikan apapun dalam konstruktor A saya, asumsi A ini subclass ya, secara implisit si compiler pasti akan memanggil super. Karena ingat, si kelas A ini kan mewarisi beberapa data field ya, beberapa data field dari punyanya superclass-nya. Jadi harus kita inisialisasi juga kan benda-benda yang kita dapatkan dari superclass. Jadi secara implisit, kalau tidak saya lakukan sendiri ya, tentunya kalau saya mau saya tulis super sendiri bisa. Tetapi kalau tidak saya tulis, compiler akan menaruhnya untuk kita agar kita dapat memanggil konstruktor milik superclass dan melakukan inisialisasi benda-benda atau data field yang ada pada superclass. Sama kalau di sini saya kasih contoh nih, saya punya misalnya konstruktor kelas A tadi, yang tadi di atas contohnya ini ya tanpa argumen ya, di sini dengan argumen. Nah, saya punya konstruktor yang ada argumen di A, lalu saya lakukan nih inisialisasi suka-suka saya kan kalau saya bikin konstruktor. Nah, sebetulnya jangan lupa kalau saya tidak tuliskan, si compiler pasti akan menambahkan super. Jadi dia pasti sebelum kamu bisa melakukan apapun di konstruktor milik kamu yang kamu definisikan di A, si compiler akan memanggil duluan konstruktor superclass-nya untuk ngeset semua perintil yang ada di superclass-nya. Barulah kamu bisa ngeset semua yang mau kamu set di kelas A-nya. Jadi ini udah kebahas yang dua di bawah ya. Yang pertama kenapa itu saya bilang akan pasti di-invoke, dan super itu pemanggilannya itu pasti duluan. Jadi kalaupun di dalam konstruktor A ini kamu sudah definisikan statement-statement, tetap aja ketika compiler memanggilnya, dia akan naruh super di paling atas. Jadi dia akan eksekusi terlebih dahulu. Nah ini penting kalau misalkan nanti Anda ngelihat program di trace gitu ya, mana yang bakalan dijalankan terlebih dahulu, konstruktor superclass akan dijalankan terlebih dahulu, baru subclass-nya bisa lanjutin dengan statement-statement yang ada di subclass. Nah, jadi keyword super yang tadi
Di contoh tadi kita sudah lihat untuk memanggil konstruktor, tetapi sebetulnya dia juga dapat digunakan untuk memanggil method milik superclass. Jika keyword super tidak dipanggil secara eksplisit, jadi ini udah saya bahas yang tadi, ini tidak akan otomatis diinvoke. Poin yang ingin saya fokuskan di slide yang ini adalah kamu harus menggunakan keyword super untuk memanggil superclass constructor. Tidak bisa menggunakan nama kelasnya. Jadi misalkan di punya kita yang ini ya, di dalam circle saya tuh tidak bisa memanggil simple geometric object, nggak bisa. Dia nggak akan menimbulkan compiler error. Yang bisa saya lakukan adalah memanggil super, tidak memanggil nama kelasnya sendiri. Dia akan syntax error ya katanya. Jadi mengikuti prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari untuk keyword super, kita akan coba bahas nih dari contoh gambar yang tadi kita punyai, UML diagram tadi, kita punya simple geometric object di atas, di bawahnya saya punya circle dan saya punya rectangle. Nah, ini adalah jenis-jenis contoh-contoh beberapa konstruktor yang mungkin saya buat di subkelasnya. Jadi di bawahnya ya, di circle-nya, di anaknya ya. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi. Yang pertama, saya punya konstruktor no arc constructor milik si circle from simple geometric object. Nah, ketika kita mempelajari materi classes and objects, kita sudah belajar ya, kalau saya punya konstruktor yang tidak diisi apapun, dia akan otomatis ngeset data field dengan nilai defaultnya ya. Jadi misalnya double, dia akan diset dengan nilai defaultnya 0 gitu dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa circle di sini adalah anak dari simple geometric object. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah pertama super dulu secara implisit. Jadi super dipanggil dulu, kita ngeset yang default yang ada di superclass, baru punyanya subclass atribut radius baru diset ke default. Jadi selalu ya kita lihat dia ngeset yang ada di superclass dulu. Jadi tadi ada apa aja? Color, field, dan date ya. Itu dulu yang diset. Baru habis itu kita ngeset atribut radiusnya. Nah, sama ya dengan contoh di bawahnya, ketika radiusnya saya infokan, kan radiusnya mau saya set ya katanya ya di sini ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya sebelum saya lakukan statement di sini, yaitu this radius sama dengan radius, sebetulnya superclass itu udah saya panggil duluan no arc constructornya. Jadi di atas ini ada super kurung buka, kurung tutup secara implisit. Demikian pula dengan dua contoh ini ya, sama aja sih, ini bisa di-follow di slide aja, bahwa apapun yang saya lakukan ketika saya buat konstruktor di subclass, yang akan terjadi adalah, nih misalnya seperti ini, saya secara eksplisit, nih saya invoke super color field gitu ya, saya mau pakai superclass konstruktor yang sudah ada, baru saya ngeset radius. Demikian halnya dengan ini saya nggak lakukan ya, saya nggak panggil super, saya lakukan set-set. Jangan lupa bahwa superclass no arc constructor itu juga pasti dipanggil duluan. Note yang ingin saya tunjukkan, kalau yang ini kan eksplisit ya, saya sendiri yang nulis super ya di sini ya. Jangan sampai ketuker nih, saya tulis this radius dulu, baru bawahnya super. Nggak bisa, pasti dia akan menganggapnya syntax error karena pemanggilan super itu harus paling pertama di dalam konstruktor subclass. Oke, sampai sini saya akan pause lagi. Mohon maklum ya, biasanya kan kalau kita pause gitu kan. Nah, tentunya seperti segala macam yang ada di dunia ini, kalau misalkan saya mau mendefinisikan turunan, itu tidak hanya sekali. Saya bisa mendefinisikan berkali-kali ya. Di sini contohnya cuma 3, cuma sebetulnya saya bisa sampai 4 sampai 5 tuh bisa. Jadi bisa punya child, grandchild dan seterusnya, bisa punya cucu cicit dan seterusnya tuh bisa saja.
Cuman keep track-nya itu agak-agak PR ya kalau kita memang coding yang sedetail itu turunannya itu akan sedikit kompleks. Jadi biasanya nanti contoh-contoh yang mungkin ada di dalam kelas atau lab atau tugas, kita akan usahakan sebisa mungkin kita akan berhenti di 3 level, maksimal 4 level inheritance. Kayaknya tidak ada manfaatnya kita terlalu ribet gitu ke bawah-bawahnya. Tetapi jangan sampai kamu pikir jadi nggak bisa. Bisa ya sampai berkali-kali ke bawah. Jadi di sini ada yang dinamakan single inheritance, misalnya contohnya kayak gitu ya, ada animal dan mammal, selesai. Kemudian saya juga bisa mendefinisikan animal, mammal, dog, gitu. Kalau saya mau mendefinisikan hal yang semakin eksplisit ke bawah, semakin spesifik, maaf, ke bawahnya. Atau kalau misalkan saya punya beberapa contoh subclass, saya juga dapat mendefinisikan seperti di kanan yang sifatnya hierarki. Ini adalah contohnya saja. Semuanya ini dapat dilakukan dan disinilah keluar lagi manfaatnya untuk apa sih kita buat UML diagram. Karena kita dapat memetakan hubungan-hubungan antara kelas yang saling berinteraksi di dalam program kita menggunakan UML diagram. Jadi best practices ya adalah membuat UML diagram ya untuk code yang kita buat. Nah, kalau saya punya level-level seperti ini, dan kita ingat lagi tadi kan saya udah lihat tuh contohnya, ketika saya memanggil constructor subclass, ternyata dia secara implisit manggil ke atasnya, manggil constructor atasnya. Berarti seandainya saya berlevel-level, saya di paling bawah nih, saya membuat constructor, implisit dia manggil ke atas, implisit dia manggil ke atas, dan seterusnya dong ya sampai atas. Nah, itu yang dinamakan dengan constructor chaining. Nah, di sini kita akan punya contoh. Saya punya objek person, dan person itu ternyata bisa diturunkan menjadi employee extends person, dan di bawahnya lagi employee itu bisa juga didefinisikan sebagai faculty extends employee. Nah, karena di sini istilahnya bahasa Inggris, saya coba jelaskan sedikit biar konteksnya jelas ya. Person jelas ya, ini orang nih ya, kita punya orang apapun. Nah, kemudian di bawahnya saya punya pegawai. Nah, pegawai ini kalau di suatu universitas bisa siapa aja. Pegawai Fasilkom misalkan ada dosen, ada staf sekre, ada staf SDM, staf keuangan misalnya seperti itu. Dan turunan lagi dari karyawan, employee, ada juga faculty. Nah, faculty ini adalah dosen pengajar. Maksudnya seperti itu ya, supaya Anda semua paham kenapa ini hubungannya bisa hubungan subkelas dan superkelas. Kemudian saya mendefinisikan masing-masing kelas seperti ini. Saya akan pause sedikit untuk Anda baca. Jadi paling pertama saya punya person nih. Ini kan paling atas nih ya. Person yang paling umum. Kita lihat di sini saya punya constructor-nya. Ini constructor-nya si person. Kemudian saya punya kelas employee extends person. Di dalam kelas employee ini kita punya constructor yang yang default, yang no arg, dan juga saya punya constructor yang bukan no arg, tapi ada argumen stringnya ya. Ini saya punya 2 buah constructor nih untuk kelas employee. Selanjutnya di atasnya lagi saya punya kelas faculty extends employee dalam kurung extends person juga ya. Tetapi kemudian di dalam sini saya ternyata punya juga 1 buah constructor, cuma 1 nih, yaitu public faculty yang no arg. Nah, kita akan coba trace apa yang terjadi ketika kita menjalankan program ini. Nah, tentunya ingat ya, semua program Java itu ketika mulainya dari method main. Main-nya ada di sini nih. Ini main kita nih paling atas nih. Ini main saya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Di dalam method main saya membuat objek baru yaitu new faculty. Nah, berarti kan saya dari faculty ini saya memanggil
constructor untuk objek faculty. Nah, di sini untuk faculty ini mana sih? Ini kan ya constructornya ya untuk faculty. Dan kita lihat apa yang terjadi di dalam sini. Dia ngeprint faculty no arc constructor is invoked. Tapi jangan lupa, sebetulnya di dalam constructor subclass secara implisit di paling atas, kalau nggak saya tulis, compiler pasti akan naruh super. Jadi sebetulnya sebelum dia lakukan pencetakan apapun, dia sebetulnya manggil super dulu di tengah-tengah ini nih. Mana ini mau saya mana ini dia. Jadi di sini sebelum dia nyetak sebetulnya dia manggil super di sini. Jadi sebetulnya dia manggil public employee berikutnya. Setelah dia manggil public employee, kita lihat apa yang akan terjadi di dalam constructor tersebut. Ternyata dia memanggil this, berarti dirinya sendiri ya. Dia di sini memanggil dirinya sendiri, yaitu constructor diri sendiri yang menggunakan overloaded constructor. Jadi dia akan memanggil yang bawah ini, yang di bawahnya ini. Karena dia ngirim string kan. Nah ini pemanggilan ini adalah pemanggilan terhadap dirinya sendiri, yaitu public employee string. Nah tetapi ingat ketika dia memanggil constructor ini nih, constructornya si ini, di sini tuh sebetulnya juga harusnya nggak pakai warna biru ya, maaf ya, apa deh. Di sini juga dia memanggil loh super punyanya person, karena pertama kali yang dilakukan ketika memanggil constructor adalah memanggil super. Jadi yang pertama kecetak justru yang ini nih yang ada di dalam kelas person. Person's no arc constructor is invoked. Baru nih dia lanjut ke sini yaitu sistem out.println s yaitu 2 invoke employees overloaded constructor. Baru dia lanjutin sisa perintahnya adalah employees no arc constructor is invoked nomor 3. Baru dia balik dan terakhir mengerjakan faculties no arc constructor is invoked. Supaya kita lihat seperti apa kelakuannya ini, saya akan coba demokan. Oke, kita akan coba demokan ya. Jadi di sini saya punya public class faculty, extend employee, dan ini adalah kelas-kelas atasnya. Saya akan save as faculty. Lalu saya akan compile. Nah, di sini kita akan lihat Java faculty.java. Kita akan panggil. Yang pertama kepanggil seperti yang tadi sudah kita trace, yang nomor 1. Kemudian, oh ternyata ada ini ya, ini dia nggak ngedetect nih ternyata si ininya nih, apa sih namanya tuh? Karena saya ngopi dari slide tadi ya. Kita recompile aja deh biar bagus tampilannya. Nah, gitu. Jadi 1 dia manggil person dulu, baru dia manggil di employee, memanggil dirinya sendiri. Terus habis itu dia memanggil no arc constructor-nya, barulah yang paling akhir adalah punyanya subclass itu sendiri yang dipanggil pertama kali. Oke, jadi mirip-mirip sama ini ya waktu kita belajar rekursi ya, mana yang dipanggil duluan. Nah, ini yang perlu dihafalkan, bukan dihafalin kayak ngafalin ya, tapi ya perlu diingat bahwa superclass pasti dipanggil paling atas di dalam deretan statement di suatu constructor. Ini yang dinamakan dengan constructor chaining. Jadi karena kita tahu untuk pemanggilan konstruktor manapun dia pasti akan memanggil ke atasnya, yaitu ke superclass-nya, maka di sini bisa terjadi sesuatu. Contohnya di dalam kelas ini, saya punya kelas Apple extends fruit. Jadi superclass-nya adalah fruit dan subclass-nya itu adalah Apple.
code ini ketika saya jalankan akan menimbulkan error. Nah, boleh nggak saya minta bantuannya? Kenapa sih ini bakalan error? Ada yang mau nebak? Ada yang tahu nggak kenapa nih dia error nih? Ada nggak nih? Di chat ada nggak yang ngomong? Nggak ada ya? Kita coba trace deh ya bareng-bareng kalau gitu ya. Oh, Bukan, ada yang unmute. Gimana? Nggak pakai yang super itu nggak sih? Itu langsung Enggak. public fruit atau gimana? Oke, kita akan coba bahas ya satu-satu ya. Nah, karena ada hubungannya betul dengan pemanggilan super. Jadi jangan lupa ininya yang atasnya adalah fruit ya, yang bawahnya adalah apple. Jadi yang kelas yang merupakan subkelasnya berarti di sini yang apple ya. Ini saya harusnya nyiapin pulpen ya, maaf ya. Nanti kalau kita break di tengah-tengah saya akan coba siapin tablet saya biar lebih gampang nulisnya ya. Nah, di sini ini ya. Public class apple tuh cuma dari sini sampai sini loh ya. Nah, cuma dari sampai sini. Berarti di kelas Apple, saya tidak mendefinisikan secara eksplisit konstruktor apapun. Kalau tidak saya definisikan secara eksplisit kelas apapun, berarti apa yang ada di sini? Berarti adanya di dalam sini, di dalam kelas Apple itu cuma ada, ini ya harusnya ya, public Apple, ini doang kan ya. Dia pasti ditambahkan kan, ingat ya waktu kita belajar classes, kita tahu bahwa suatu kelas yang tidak memiliki konstruktor pasti ditambahkan konstruktor no arg. Nah, ini konstruktor no arg-nya. Nah, di dalam pemanggilan public Apple ini kita tahu kalau misalkan saya punya suatu konstruktor seperti ini yang tidak ada isinya, secara implisit loh ya, implicitly di sini paling atas dia pasti memanggil super. Gitu ya. Ini pemanggilan super ini tolong diingat bahwa ini adalah implisit, tidak diketik loh ya. Ini si super ini akan dipanggil secara implisit oleh konstruktor Apple. Nah, ketika dipanggil oleh konstruktor Apple, yang dipanggil tuh yang no argument. Benar ya? Yang tidak ada argumennya. Padahal kalau kita lihat ke dalam kelas superkelasnya yaitu fruit, dia tidak punya konstruktor no arg. Coba kita lihat di fruit itu yang ada adalah suatu konstruktor, ini konstruktor fruit ini yang menerima suatu string yaitu name. Kan kita tahu dikasihnya no arg constructor itu hanya jika tidak ada konstruktor lain. Kita udah belajar itu ya. Jadi karena di sini tidak ada, dia akan bingung sendiri ketika si konstruktor Apple memanggil super tanpa argumen. Lah, super tanpa argumennya itu tidak ada kok. Gitu ceritanya. Jadi kita akan coba ya, supaya kalian yakin, saya akan coba kopikan code ini Apple ya. Apple.java. Kita akan lihat apa yang dia bilang. Errornya itu apa sih bilangnya? Java. Apple.java. Nah, dia bilang constructor fruit in class fruit cannot be applied to given types. Karena yang ditemukan di kelas Apple adalah no arguments. Yang ditemukan yang no arguments, tetapi yang hanya ada adalah yang string. Demikian jadinya nggak pas ya. Jadinya dia bingung sendiri ketika kelas Apple memanggil super tanpa argumen.
Begitu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya pause lagi. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya dia public fruit aja, dia nggak bakal error, Bu? Kalau gimana public? Jadi gimana? String name-nya dihapus gitu, Bu. Jadi dia kan jadi kayak public fruit aja, dia nggak bakal error ya, Bu? Harusnya tidak ya. Kita coba. Jadi di sini nggak minta string gitu kan maksud kamu gitu kan? Ya, tuh coba. Tidak error ya? Iya. Tidak error. Betul, jadinya dia akan, nggak ada main-nya. Dia karena nggak ada main-nya dia nggak mau jalan. Tetapi nggak error. Secara kompilasi dia tidak error. Tuh, nggak error. Betul jawaban kamu. Kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada di chat nih. Soal sebelumnya, kenapa pemanggilan supernya employee tidak di no-arg constructor-nya? Padahal yang pertama kali dipanggil adalah no-arg constructor-nya employee oleh faculty. Oke. Yang ini ya, jadi saya satu-satu ya, dari Syahdan dulu ya. Kita back dulu. Yang ini ya Syahdan ya. Kenapa pemanggilan super ada di sini ya Syahdan ya dan bukan di sini? Betul nggak? Syahdan kalau konfirmasi ya tolong ya. Betul ya. Nah, ini terjadi karena si public employee itu memanggil constructor lagi. Jadi tahu nih bahwa dia masih masuk ke constructor lagi. Nah, di sini barulah statement baru dia akan memanggil super di atasnya. Jadi alasannya hanya karena di sini pemanggilannya lanjutannya adalah constructor lagi, jadi dia belum manggil super. Dia akan manggil yang paling dalam, di mana dia udah lihat, berikutnya ini adalah statement-statement nih, udah bukan constructor lagi. Gitu. Semoga cukup menjawab ya Syahdan ya. Kalau gitu sambil saya lihat pertanyaan berikutnya dari Yusuf. Berarti misalkan di Apple kita tulis super string name bisa di-compile. Bisa, betul. Nah, ini kenapa terjadi error di contoh yang tadi kita buat? Karena kita nggak mendefinisikan, sebentar, mohon maaf ya. Karena kita tidak mendefinisikan konstruktor manapun. Sehingga oleh compiler ditambahin public, jadi secara implisit nih ya, si compiler kan nambahin seperti ini nih, gitu kan ya, secara implisit. Tetapi seandainya oleh saya secara eksplisit nih ya, kita panggilin misalnya string s. Ini sekalian saya tambahin s gitu ya. Seandainya saya secara eksplisit kayak contoh yang diberikan oleh Yusuf, saya panggil di public Apple, saya memanggil super halo semuanya gitu ya. Saya ngirim string gitu ya. Apakah dia bisa di-compile? Harusnya bisa karena public Apple-nya memanggil ke super. Kita coba compile ya. Ya, tidak ada compile error ya Yusuf ya. Nah, semoga ini masih belum bisa dijalanin ya karena belum ada main class. Jadi saya akan tambahkan main class sekarang ya supaya kita bisa running ya. Di sini kita akan membuat Apple di sini. Kita coba compile. Apa yang ketinggalan? Yang ketinggalan adalah return type. Oke, kita udah bisa compile Apple. Nah, jadi fruit constructor is invoked, ditambahin kiriman argumennya S, yaitu halo semua. Oke, Yusuf, sudah kejawab ya, Yusuf ya pertanyaannya ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat beberapa hal yang bisa terjadi ketika kita memanggil method punyanya superclass. Kalau tadi tentang konstruktor ya, tadi segala tentang konstruktor. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang pemanggilan method. Nah di sini, ini semoga nanti sambil jalan mungkin bisa kejawab pertanyaan Bagas yang tadi di depan ya. Kalau masih
belum yakin, kita akan coba nanti compile juga. Sebentar. Oke, jadi untuk suatu subclass, kita tadi sudah establish ya, kita sudah sebut bahwa si subclass pasti mewarisi properti, yaitu data field, dan juga method miliknya super. Pasti di-inherit. Tetapi kita juga dapat menambahkan properti baru, kayak tadi contohnya color sama field diwarisi, tetapi kita tambahkan method, kita tambahkan properti radius misalkan. Kita juga dapat menambahkan method, misalnya tadi kurang spesifik, kita nggak punya method ngitung luas lingkaran kan, kalau di geometric object, saya bisa tambahin juga di subclass. Atau yang terakhir adalah override method yang ada di superclass. Kita akan bahas lebih lanjut di sini apa itu override. Hati-hati jangan ketukar dengan overloading. Overloading sudah kita pelajari ya sebelumnya ketika kita mempelajari methods. Nah, di sini kita punya konsep baru yaitu override. Kita lihat contohnya ya. Nah, jadi kita dapat memanggil method-method yang ada di superclass. Kalau mau saya pakai di circle class. Contohnya seperti ini, saya bisa panggil dengan super.getDateCreated, saya bisa dapatkan dari tadi circle class. Nah, overriding itu terjadi ketika saya mendapatkan method dari superclass, tetapi implementasi yang ada di superclass nggak pas nih buat saya. Jadi misalnya tadinya di superclass ada toString nih punyanya geometric object. Saya nggak suka nih, saya nggak mau toStringnya dia, saya bikin sendiri. Ini adalah override. Saya override, saya bikin kelas baru. Atau contohnya misalkan tadinya di person ada misalnya method yang isinya apa ya? Misalnya person misalkan hitung gaji, misalkan ya, hitung gaji. Nah, ternyata implementasinya adalah jumlahkan gaji bulan Januari tambah Februari dan seterusnya. Nah, ternyata ketika saya masuk ke employee, nah employee ini khusus ternyata kalau menghitung gaji itu nggak bisa cuma dijumlah-jumlahin doang. Saya bisa ubah implementasinya di subclass. Dan ini yang dinamakan dengan overriding. Hati-hati, tadi saya udah bilang, jangan tolong bedakan, jangan ketukar dengan overloading. Kalau yang kiri di sini overriding, di kanan ini overloading. Tentuin beda ya. Kalau yang kanan yang overloading, kita lihat definisi kelasnya, namanya P nih sama-sama. Tetapi jangan lupa ketika kita lakukan overloading, method signature-nya berubah. Dan method signature itu meliputi nama method dan juga argumen parameternya ini. Argumen list ya, parameter list. Di sini parameter listnya berubah. Double I, di sini int I. Dia berbeda. Ini artinya saya overload method. Saya punya dua implementasi method P, tergantung dari argumen yang saya kirim, dia akan panggil salah satunya. Di sebelah kiri saya punya overriding, di mana kita lihat persis sama ya signature-nya ya. Signature-nya persis sama, yaitu P double I, di sini P double I juga. Artinya ini adalah method yang sama persis, dan di subclass saya menggantikannya. Saya ganti implementasinya. Saya nggak mau implementasi yang ini, saya maunya adalah implementasi yang ini. Artinya saya udah nggak bisa nih melakukan implementasi yang atas karena udah saya ganti sama sekali dengan yang implementasi di bawah. Kalau yang kanan, overloading, dua-duanya masih ada. Jadi signature-nya berbeda. Kalau yang di kiri, yang satu ini yang di superclass hilang karena sudah digantikan oleh yang ada di subclass-nya. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita hanya bisa overriding jika accessible. Artinya accessible adalah bisa diakses oleh subclass-nya. A private method tidak bisa di-override karena tidak dapat diakses di luar kelas tersebut.
Kan kita udah belajar ya tentang access modifiers ya. Kalau method yang private nggak bisa diakses dari luar kelas tersebut. Jika suatu method didefinisikan di suatu method yang ada di superclass itu private, dua method itu sama sekali tidak ada hubungannya. Demikian pula dengan static method. Nah, static method bisa diwarisi, tetapi tidak bisa di-override. Jadi ini sudah mulai menjawab ya jawab pertanyaannya Bagas, tetapi supaya lebih jelas kita coba buat contohnya kali ya Bagas ya biar lebih jelas ya. Apakah udah sedikit kejawab belum Bagas? Sedikit aja kejawab kayaknya. Harusnya sih. Ya, Bu. Ya, kita coba contohnya ya biar benar-benar clear ya. Oke, nah ini saya juga meraba-raba nih ya. Misalkan kita pakai yang ini aja deh. Nah, saya punya dua method saja ya, dua kelas saja, faculty dan employee extend version. Ini kalau gitu jangan begini ya. Sorry, ini berarti saya perlunya adalah ini jangan extend person lagi kalau gitu, kelas employee aja kalau gitu. Oke. Jadi kita lihat nih, kalau di employee saya bikin ini aja deh. Employee. Biar kita benar-benar bisa membedakan semuanya ya. Oke. Wish. Kita buat suatu method private ya di employee ya. Kita buat yang satu public deh ya. Public test public method gitu ya. Dan di sini kita lakukan ini method public-nya employee gitu ya. Kita coba cek ya. Sedangkan ini test method. Ini method private-nya employee gitu ya. Oke, kita coba satu-satu dulu ya supaya Bu, itu belum ada return type ya, Bu. Ah, betul juga. Thank you. Oke, jadi kita punya kelas employee dan kita punya dua buah method. Nah, kita nggak definisikan apapun ya di faculty ya. Nah, saya mau iseng dulu sebelumnya objek saya adalah objek employee ya, misalnya employee X sama dengan new employee. Saya punyanya X new employee ya. Nah, harusnya kalau dari sini saya bisa dong ya akses test public method, jelas bisa harusnya ya method. Dan yang berikutnya misalnya saya mau tes private method gitu ya. Ini belum pegang faculty ya, ini baru employee aja ya. Kita coba cek dulu. Ya Pak. Kok gitu? Harus paling atas ya? Harusnya enggak loh. Oh, sorry guys, sorry. Ini nama kelasnya faculty 2. Mohon maaf. Oke. Nah, dia bilang apa nih? Faculty.java adalah test private method has private access in employee. Ini objeknya padahal objek employee loh. Kenapa nggak bisa? Karena kita di luar kelas dia. Nah, jadi nggak bakal bisa ya berarti ya. Apalagi kalau misalkan saya punya faculty 2. Faculty 2.
Kita compile. Bahkan dia nggak nemu nih kalau kayak gini nih. Bagas tuh, bahkan dia bilang simbolnya tidak dipunyai oleh kelas faculty itu. Karena kayak kamu tadi bilang, kan kelasnya kan private ya. Methodnya kan private ya. Jadinya kalau dia punyanya di dalam kelas employee, bahkan dia dianggap bahwa di kelas faculty 2 ini tidak punya method tersebut. Ya kan ya? Kalau saya tutup, yang ini, yang public sih dapat ya. Ya kalau yang public sih dapat ya, nggak masalah ya. Nah, dia nggak masalah. Tetapi kalau ini nggak bisa karena methodnya private. Berarti security-nya cukup tinggi juga ya. Saya jujur aja belum pernah nyoba-nyoba juga sih. Ternyata protection-nya cukup besar nih kalau kayak gini. Karena oleh kelas faculty 2 aja, dia berarti menganggap bahwa si benda X ini, jenisnya faculty 2, tidak punya method test private method. Berarti nggak diwarisi ya, berarti ya kalau private ya. Nggak bisa di-override juga. Gitu ya, Bagas. Semoga Oke, sudah Bu. cukup menjawab. Makasih, Bu. Sip. Saya juga jadi nyoba ya. Terima kasih pertanyaannya, Bagas. Oke. Nah, tadi kita udah lihat ya antara kelas-kelas yang merupakan turunan itu ternyata saling mewarisi method, tetapi kalau method yang nggak pas bisa saya sesuaikan. Nah, semua kelas yang ada di Java itu sebetulnya merupakan turunan dari suatu kelas yang namanya object. Mohon maaf. Nah, semua kelas itu adalah subkelas dari objek. Jadi kalau Anda mendefinisikan kelas apapun, di dalam pengalaman kita bikin tugas gitu ya, udah pernah bikin kelas apa aja, kelas mahasiswa misalkan, kelas mata kuliah gitu. Sebelumnya kamu nggak pernah secara eksplisit bilang extend kan, tetapi sebetulnya selama ini tanpa dilakukan extend, semua kelas yang pernah kamu buat itu pasti merupakan subkelas dari objek. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita sudah inherit dari kelas objek. Salah satunya adalah method toString yang sudah kita ketahui. Nah, method toString ini adalah sesuatu yang udah ada implementasinya di kelas method. Nah, tetapi default-nya yang akan dilakukan oleh method toString punyanya objek adalah hanya mengembalikan objeknya di hash code identifier. Jadi ini adalah sebetulnya udah implementasi, itu bukan kayak code-code gimana-gimana, tetapi di method object, di kelas objek sudah ada method toString-nya, yaitu yang mengembalikan format seperti ini. Maka dari itu, berhubung ini nggak memberikan informasi apapun tentang objek untuk kita sebagai manusia dan user, biasanya method ini sebaiknya, bahkan menurut buku Liang, ini sesuatu yang sebaiknya kamu override. Jadi pasti kita mendefinisikan suatu method toString pada kelas apapun, karena jika tidak, dia pasti akan memanggil method punyanya objek, yaitu yang mengembalikan seperti ini. Method-method lainnya yang mungkin juga diambil dari objek adalah method equals. Nah, kita biasanya bisa ya mendefinisikan equal sendiri. Nah, padahal sebetulnya sudah ada implementasi equals di kelas objek. Tetapi ya implementasinya ngecek objek A sama persis tidak dengan objek B secara lokasi gitu kan. Sedangkan kita mungkin ketika kita punya objek-objek yang lebih eksplisit, kita mau memiliki definisi equals yang lebih fleksibel, maka kita hampir selalu melakukan override method equals juga. Oke, baik. Saya mau istirahat sebentar aja ya ngomongnya ya. Sampai sini saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan sampai sini?